Dunia kerja seringkali menjadi jalan untuk bertemu jodoh. Hal ini pula yang dialami oleh Benny Sitanggang dan Tania Asman, pasangan beda negara yang berjumpa di kapal pesiar. Pertemuan Benny dan Tania bermula ketika mereka bekerja di kapal pesiar yang sama. WNI berdarah Batak itu bekerja sebagai asisten koki, sedangkan Tania adalah seorang mas COC. Setelah pasangan ini jatuh cinta, keduanya mantap memutuskan untuk menikah. Benny langsung melamar Tania ketika mereka berada di Portugis, dengan harapan agar wanita itu tak pergi meninggalkannya. Bertemu saat bekerja, di kapal, tunangan dahulu, aku lamar dahulu dia di kapal biar enggak lepas, ucap Benny di acara Rumpi, dikutip dari kanal YouTube Trans TV Official. Setelah melamar Tania, Benny kembali ke tanah air karena kontrak pekerjaannya di kapal telah usai. Sementara itu, Tania masih harus bekerja hingga 3 bulan lagi. Keduanya pun menjalani hubungan jarak jauh atau LDR dan menunggu momen yang tepat untuk menikah. Sebelum berpisah, Tania meminta Benny untuk tidak menjalin kontrak lagi di kemudian hari. 3 bulan aku tunggu dia di darat. Aku selesai duluan, dia masih berlayar, kata dia. Pokoknya selesai kontrak ini, jangan ambil kontrak baru lagi, tunggu aku selesai. Abis itu kita enggak berlayar lagi, itu sudah janji kita enggak bakalan naik ke kapal lagi, cerita Benny. Tania secara khusus meminta Benny agar mereka tak lagi menggeluti pekerjaan di atas kapal. Sebab setelah menikah, mereka akan dihadapkan dengan tantangan LDR yang lebih berat. Benny memaparkan, mereka bisa saja bekerja di kapal yang berbeda ketika menjalin kontrak berikutnya. Kalau lanjut, dia bisa ke kapal sana, aku ke sana, jadi bisa enggak bareng di satu kapal. Agar dapat bekerja di kapal yang sama, pasangan itu harus memiliki jabatan yang tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Tania, sebab ia tidak mau berpisah dengan pria yang dicintainya. Kalau kita mau sekapal harus jadi officer, harus punya pangkat, sedangkan kami hanya mas COC dan asisten cook, ucap Tania. Setelah Tania menyelesaikan kontraknya, pasangan ini akhirnya bersatu di pelaminan. Namun setelah menikah, Benny banyak mendapatkan cobaan dengan menetap di tanah kelahiran sang istri. Kerja serabutan di Ukraina. Setelah menyelesaikan kontrak mereka di kapal, Benny Sitanggang dan Tania Asman menikah. Mereka menetap di Ukraina hingga dikaruniai putri cantik bernama Uli Rohani. Namun pada saat itu, Benny harus bekerja serabutan karena belum fasih mengenakan bahasa Ukraina. Ia pun bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga. Sebelumnya menganggur karena susah cari kerja, semua dikerjain, bagaimanapun bisa dapat uang. Kebetulan aku di kapal fotografer kan, aku bawa kamera, aku fotoin orang wedding, kata Benny. Banyak kegagalan, waktu di Ukraina buat kayak kerajinan tangan, gagal, jadi fotografer gagal, tukang potong kayu juga gagal, bebernya. Meski kesulitan, Benny tak menyerah. Ia juga menepati janjinya untuk tidak melanjutkan pekerjaan di kapal. Pasangan ini akhirnya mencoba peruntungan dengan menjadi YouTuber. Ternyata, hal itu menjadi pekerjaan yang sangat menguntungkan bagi Benny dan Tania. Sekarang bisa sedikit bahasa Ukraina, tapi karena lebih enak di YouTube ya sudah di YouTube saja, sambil memperkenalkan budaya Indonesia. Kita tadinya kan ngontrak, tapi sekarang sudah punya apartemen sendiri, kata Benny. Ketika konflik Ukraina dan Rusia pecah, pasangan ini kembali mendapat cobaan. Benny dan Tania mengungsi di Denmark.
Konflik Ukraina dan Rusia membuat banyak orang khawatir, termasuk warga negara Indonesia yang berada di kedua negara tersebut. Beni Sitanggang harus bergegas membawa keluarganya mengungsi ke tempat lain. Padahal, kala itu Tania sedang hamil besar. Mereka pun menempuh perjalanan panjang dari Ukraina untuk mengungsi ke Denmark. Setelah melintasi perjalanan darat, pasangan itu akhirnya tiba di KBRI Polandia sebelum akhirnya tiba di Denmark. Ketika mengungsi di Denmark, Beni dan Tania harus kembali bertahan hingga konflik di Ukraina mereda. Tania kemudian melahirkan anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki bernama Theodore. Beni yang belum bisa kembali ke Ukraina, harus tetap mencari nafkah demi membesarkan keluarganya di Denmark. Ia pun kembali bekerja serabutan hingga mengumpulkan sampah plastik. Itu ada kayak botol. Ternyata di sana mahal. Di Ukraina tidak bisa kita tarik itu karena belum ada sistem recycle kita sendiri. Ya sudah dikumpulkan saja. Why not? Lumayan ya kan? Dibantu pemerintah Denmark juga, ia bercerita. Intinya jangan merendahkan diri sendiri dahulu. Percaya sama diri sendiri, jangan menyerah duluan. Jadi dicoba dahulu, kalau enggak bisa, coba yang lain, bagaimana nyamannya nanti, tinggal terusinkan dia mengalir, tuturnya. Saat ini, Beni Sitanggang dan Tania Sman telah kembali ke Ukraina. Mereka sedang mengunjungi Indonesia untuk berlibur. Sudah, balik, kita tetap di Ukraina, ini lagi liburan, ucap Beni.